Allah sekarang berada di daerah Cariater ya, satu tempat wisata yang mungkin belum banyak orang tahu, dengan udara yang begitu sejuk ya. Sambil kita tadabbur alam, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu surat An-Naml yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Dan sebelumnya kita sama-sama dulu simak tilawah atau Tauji Robani yang akan disampaikan oleh Kang Jejen. Kepada Kang Jejen dipersilahkan. Tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yamgi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab wasyayatina kulla banna'in wa gawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadha ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memuji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam.
dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Kang Jejen yang sudah membacakan beberapa ayat Quran. Mudah-mudahan yang membacakan dan juga kita yang menyimak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, sebagaimana tadi disampaikan, hari ini kita agenda rutin kita itu acara Odoj yang insya Allah tema hari ini adalah tentang surat An-Naml. Mungkin nanti Ustadz akan menyampaikan beberapa hikmah ya, yang terkandung dalam surat An-Naml. Oleh karenanya langsung saja kita berikan waktu kepadanya Ustaz Abdul Maksum untuk menyampaikan materi. Mangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqul hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-kiram sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam kesempatan siang ini kita akan membahas kajian tafsir surat An-Naml. Surat An-Naml ini adalah surat dalam urutan Mushaf Utsmani ke-37 dan jumlah ayatnya ada 93. Ke-27 maaf. Urutan suratnya adalah ke-27 dan jumlah ayatnya 93. Tafsir yang dijadikan referensi atau rujukan oleh saya adalah tafsir Al-Baydawi, yaitu tafsir klasik karya ulama Mesir pada abad 8 Hijriah. Beliau bernama Al-Qadhi Nasiruddin Abi Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad Asy-Syirazi Al-Baydawi, atau abad 12 Masehi. Pada saat itu umat Islam sedang mengalami perpecahan. Saat itu kondisi umat Islam tidak kompak, tapi di dalam kondisi seperti itu muncul banyak ulama-ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Baydawi ini sendiri. Di dalam surat An-Naml banyak sekali tema yang dibahas di sana. Saya bacakan. Tema pertama adalah kisah Sulaiman beserta Ratu Bilqis. Kemudian ada kisah Nabi Soleh dan kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Kemudian kisah Nabi Lut beserta kaumnya. Kemudian ada poin-poin atau ayat yang menjelaskan tentang akidah, meneguhkan tauhid, ya, karena memang surat An-Naml ini diturunkan oleh Allah melalui Jibril sebelum Nabi hijrah. Semua ayat atau surat yang turun sebelum hijrah itu disebut dengan Makkiyah. Jadi surat An-Naml ini adalah surat Makkiyah. Kemudian juga ada fungsi Al-Quran. Di dalam surat An-Naml ada disebutkan fungsi Al-Quran. Banyak ayat-ayatnya dari awal, tengah sampai akhir. Kemudian juga ada fenomena kehidupan yang mana menjurus kepada hari kiamat. Jadi fenomena kehidupan yang disentuh oleh ayat-ayat dalam surat An-Naml itu mengingatkan kita, ya, agar kita berpikir bahwa hidup kita ini sementara, tidak hanya di dunia, tapi kita akan melanjutkan kehidupan nyata yang abadi, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di alam akhirat. Kemudian juga di ayat-ayat terakhir
Dalam surat An-Naml ini menjelaskan tentang untuk apa Nabi memerintahkan atau apa sih perintah Nabi kepada umatnya. Itu ada di ayat-ayat terakhir. Kemudian sebelum kita bahas lebih dalam, apa sih keutamaan atau fadlu suratin Namli? Keutamaan surat An-Naml itu apa? Keutamaan surat An-Naml dijelaskan di dalam tafsir Al-Baydawi. Ya. Saya bacakan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebuah riwayat hadis. Man qara'a surata Tasin, barang siapa yang membaca surat Tasin, artinya surat An-Naml, kana lahu minal ajri, dia akan memperoleh pahala asyru hasanatin, 10 kebaikan, bi'adadin min man saddaqa Sulaimana wa kadzdzaba bihi wa hudan wa salihan wa Ibrahim wa Syuaiba alaihi wassalam. 10 kebaikan ini dikali dengan jumlah orang yang percaya beriman kepada Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Nabi Shalih dan Ibrahim. Betapa banyak umat nabi-nabi yang baru saya disebutkan yang beriman kepada mereka. Dan wa kadzdzaba bihi, berapa jumlah orang yang abai terhadap dakwah Nabi yang tadi disebut, dan orang yang tidak peduli, tidak percaya terhadap dakwahnya Nabi yang tadi disebut. Itu banyak sekali. Jadi dikali saja jumlah mereka, baik yang beriman maupun yang kufur, dengan 10 kebaikan. Nah, ini adalah fadilah atau keutamaan dari surat An-Naml. Kalau dibaca sepenuhnya satu surat, dan tentu ada pahala tambahan ketika kita mentadabburinya lebih jauh. Karena Al-Quran mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kita dituntut untuk tidak sekedar tilawah, tapi kita dituntut apa? Tadi dibilang afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Ciri dari hati yang terbuka adalah mentadabburi Al-Quran. Jadi ketika seseorang tidak mau mentadabburi Al-Quran, itu indikasi bahwa hatinya tertutup, indikasi bahwa hatinya tidak terbuka, tidak mau menerima nasihat. Maka tadabbur Al-Quran ini penting, tidak hanya sekedar tilawah saja, tapi lebih jauh, minimal tadabbur, atau lebih jauhnya adalah mengkaji tafsirnya. Di dalam ayat pertama surat An-Naml ini disebutkan Tasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tasin. Tasin ini adalah ayat muqatta'ah, ya, atau ayat yang mutasyabihat. Tidak bisa kita takwil, tidak bisa kita selami. Apa sih makna Tasin, huruf to dan sin? Meskipun ada sejumlah mufassir mencoba memaknai Tasin itu apa. Ada yang memaknainya Tasin itu adalah gabungan antara Toha dan Yasin. Yang mana Toha itu adalah nama panggilan, nama sebutan untuk Nabi Muhammad. Begitupun dengan Yasin. Kita sering mendengar salawat badriyah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Kemudian yang selanjutnya ala Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin adalah nama panggilan, nama sebutan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Tasin ini adalah gabungan dari dua panggilan tersebut, yaitu Toha dan Yasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kita akan tafsirkan terlebih dahulu 5 ayat pertama. Nanti kita akan ambil kisah atau ayat-ayat yang dapat menjadi inspirasi bagi kita. Kita bahas dulu ayat 1 sampai 5. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Itulah tanda-tanda ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab yang nyata, yang mubin. Jadi Al-Qur'an itu merupakan suci, ya. Al-Quran itu merupakan kitab yang nyata, bukan kitab yang bukan kitab hayalan, bukan kitab imajinasi. Jadi Al-Quran adalah kitabun mubin.
betul-betul buku, betul sebuah sumber bacaan. Nah, itu namanya kitab ya, atau buku. Mubin yang menjadi nyata sebagai penjelas, menjelaskan segala sesuatu misteri yang belum terungkap oleh manusia, baik di kehidupan dunia maupun kehidupan nanti di akhirat. Jadi fungsi lain dari Al-Quran adalah sebagai mubin ya, penjelas. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu tentang kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran menjelaskan konsep kehidupan, konsep dunia, konsep akhirat. Al-Quran juga menjelaskan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran terdapat sejarah, terdapat ilmu fikih, terdapat ilmu tauhid dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan. Maka Al-Quran dinamai ya, nama lainnya banyak dari Al-Quran itu ada diantaranya adalah Al-Mubin. Ada Al-Kitab, ada Al-Mubin, ada At-Tanzil, ada An-Nur, ada Al-Furqan dan sebagainya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat keduanya, Hudan. Nah, ini fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, Hudan. Wa Bushra, juga sebagai kabar gembira. Bushra, Al-Quran akan mengabarkan kegembiraan kepada lil mu'minin, kepada kaum yang beriman. Kabar gembira apa? Kabar berupa pahala yang akan diraih dari orang mukmin, yaitu mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ayat ketiga ini menjelaskan mukminin itu siapa. Nah, di ayat 3 dijelaskan mukminin itu adalah alladzina yuqimuna as-salat, orang yang mendirikan salat. Nah, itu ciri ya, seorang mukmin itu dikatakan beriman itu apa indikasinya? Yaitu yuqimunas sholat. Tidak disebut beriman kalau tidak mendirikan sholat, karena sholat menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Wa yu'tunaz zakat, juga mengeluarkan zakat, memberikan zakat ya. Ciri dari orang beriman adalah memberikan zakatnya, baik itu zakat yang sifatnya tahunan, yaitu zakat fitri, maupun zakat yang sifatnya kondisional, tergantung kepada orang mukmin itu. Misalkan orang yang berprofesi sebagai petani, dia beternak misalkan, atau bercocok tanam, maka ada zakat-zakat tertentu seperti zakat pertanian, perkebunan, peternakan, perniagaan dan sebagainya. Nah, jika tidak mengeluarkan zakat, maka itu bisa tidak dibilang mukmin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat jadi khalifah, dia menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu dikategorikan murtad, kafir, tidak beriman. Maka terjadilah perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir yang saat itu dipimpin oleh Musailimah Al-Kadzab, dan perang yang terjadi sebutannya adalah Harbur Riddah, perang memerangi orang-orang yang murtad, atau disebut dengan Harbu Yamamah, perang Yamamah. Nah, ini pentingnya mengeluarkan zakat sebagai indikasi seorang itu beriman. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan ciri ketiga adalah orang beriman itu percaya, yakin kepada adanya alam akhirat. Nah, jadi tiga indikasi ini harus menyatu dalam pribadi seorang muslim. Tidak hanya cukup percaya adanya akhirat, tapi juga harus melaksanakan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Tidak cukup hanya sholat, kalau tidak yakin ada alam akhirat, juga tidak mengindikasikan seorang pribadi yang muslim. Nah, di dalam banyak keterangan hadis, Nabi Muhammad berkata, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir."
Jadi iman kepada Allah itu selalu disandingkan kepada kepercayaan terhadap hari akhir. Jadi percaya kepada hari akhir ini sangatlah penting. Hanya orang beragama seperti Islam tentunya dan agama yang lainnya seperti Kristen dan Yahudi, mereka mempercayai akan adanya akhirat. Mereka percaya bahwa dunia ini fana, ya. Orang-orang yang beragama yang dikategorikan rumpun Abrahamic religion ya, seperti Islam, Yahudi dan Kristen, itu mereka agama yang tiga ini percaya kepada adanya alam akhirat. Namun konsep ideologinya, akidahnya, falsafahnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan tentu inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Nah kemudian di ayat keempat itu menjelaskan siapa orang-orang yang tidak beriman. Tadi Allah telah menjelaskan melalui ayat 3 indikasi orang yang beriman. Nah di ayat keempat indikasi atau ciri orang yang tidak beriman itu seperti apa? Innalladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang yang tidak beriman kepada akhirat, nah ini ciri dari orang yang tidak mengimani akhirat. Zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun. Kami jadikan amalan perbuatannya itu terasa indah, padahal itu adalah amalan yang sayyi'ah. Nah, jadi amalan yang buruk itu terasa indah ketika melaksanakannya. Ciri kalau seseorang, jika ada orang mengamalkan amal yang buruk tapi merasa nyaman saja, bahkan merasa indah, maka itu ciri orang ini tidak percaya, tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Fahum ya'mahun, maka karena mereka merasa nyaman dengan perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, hum ya'mahun. Dosa mereka bergelimang, berlimpah, bertumpuk karena mereka merasa nyaman. Ya. Padahal itu adalah kesesatan. Ulaikal ladzina lahum su'ul azab, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan su'ul azab, siksa yang sangat buruk. Wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi nanti kelak di akhirat. Nah, itu penjelasan dari surat An-Naml ayat 1 sampai 5. Nah, kita akan loncat kepada pembahasan yang mungkin kita bilang inspiratif gitu ya. Ada kisah-kisah yang membuat kita menjadi semangat dalam beribadah, dalam mengerjakan amal solih. Karena terlalu banyak kisah yang tadi sudah saya sebutkan di dalam surat An-Naml ini. Ada kisah Nabi Lut, ya, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Soleh dan kaumnya. Nah, maka ayat 1 sampai 5 tadi menjadi pendahuluan, menjadi prolog. Ya. Pertama Allah ingin memberitahukan terlebih dahulu siapakah orang beriman, indikasinya apa, kemudian siapakah orang yang tidak beriman. Nah nanti di ayat selanjutnya kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Lut dan kaumnya, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Musa. Ini kita akan bisa mengambil siapakah yang beriman ya, di dalam sejarah Nabi Musa, Nabi Soleh, dan siapakah orang yang membangkang, tidak beriman. Nanti ada kisah-kisah mereka dan ganjaran atau akibat yang mereka rasakan karena membangkang atau tidak beriman pada para nabi-nabi mereka. Nah, saya akan langsung loncat kepada ayat 14 sampai 49 karena memang ayat 14 sampai 49 itu adalah ayat, kumpulan ayat yang menceritakan tentang kisah Sulaiman beserta Ratu Bilqis, jin, hewan, ya, semut, dan alur-alur cerita yang terjadi pada saat itu. Dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maaf ya, ayat 16, maksud saya ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat thair wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman itu mewarisi Daud. Nah ini adalah maklub ya, terbalik. Artinya Daud itu
ayahnya Sulaiman. Kenabian itu tidak diwariskan. Yang dimaksud diwariskan di sini adalah kerajaan. Jadi Nabi Daud raja mewariskan kerajaan, mewariskan jabatan rajanya kepada Sulaiman, bukan mewariskan jabatan nabi, karena jabatan nabi tidak diwariskan, melainkan Allah yang memilihnya. Itu hak prerogatif Allah yang menentukan siapa nabinya dan di mana lahirnya. Nah, Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sulaiman menjadi nabi itu bukan karena warisan, tapi karena Allah pengen kerajaan Daud itu dilanjutkan oleh putranya, dan putranya Allah angkat sebagai nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Kita lanjutkan. Wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu. Nah, ini ketika Sulaiman menjadi raja, suatu kesempatan berpidato kepada orang-orang, ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair, bahwasanya kami ulimna ini bentuk pasif, artinya kami diajari. Nah, berarti kalau kami diajari, siapakah pengajarnya? Siapakah guru pembimbing Nabi Sulaiman? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lainnya, termasuk nabi kita yaitu Muhammad SAW. Allah langsung yang membimbingnya melalui malaikat Jibril. Boleh dibilang malaikat Jibril itu dosennya, dosen para nabi ya, atau mentornya para nabi. Ulimna mantiqat thair, kami diajarkan bahasa burung. Mantik ya, secara bahasanya mantik itu bisa diartikan logika, karena burung itu suara yang dihasilkan dari mulut burung itu kan terbatas ya. Nah, maka bahasa yang dipahami oleh Sulaiman dari burung itu adalah bahasa logikanya. Jadi bahasa gerak tubuh ya. Bahasa tubuhnya, misalkan gerak mata, gerak sayap, gerak kaki, kemudian paruhnya. Nah, itu yang dipahami oleh Sulaiman, dan Sulaiman paham bahasanya burung, baik cuitannya maupun bahasa tubuhnya. Nah, itu dipahami. Jadi seringkali Nabi Sulaiman itu berdialog dengan hewan-hewan, bukan hanya burung tapi semua hewan. Karena tadi oleh Ustaz JJ dibacakan bahwasanya Nabi Sulaiman pernah berdoa ya, dalam surat Shad, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Nah, ini penting. Sekali bernabi saja itu minta ampun, rabbighfirli. Nah, ternyata bukan hanya Nabi Sulaiman yang memohon ampun, tapi semua nabi itu adalah memohon ampun. Nabi Adam itu memohon ampun ya, ketika dihempaskan dari surga ke dunia, ke bumi. Nabi Adam berdoa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi semua nabi meskipun sudah terjamin hamba kesayangan Allah, pilihan Allah, utusan Allah, tapi ternyata betapa tawaduknya mereka, betapa rendah hatinya, merasa bersalah, merasa berdosa, sehingga mereka berdoa, ampunilah aku, ampunilah kami. Nah, begitupun dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kerajaan yang dipinta oleh Sulaiman itu adalah sebuah kerajaan dan kekuasaan yang tidak ada saingannya sebelum dan sesudahnya. Sampai saat ini belum ada orang ataupun nabi yang kekuasaannya itu melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman selain menguasai dunia dan penghuninya yaitu manusia, juga Nabi Sulaiman menguasai, dapat memerintah makhluk gaib seperti jin. Jadi jin menjadi anak buah atau pasukan tentara masyarakat kerajaan Sulaiman di Palestina. Jadi bukan hanya berkuasa
di dunia atas manusia, tapi juga atas dunia jin dan juga dunia hewan. Nah ini yang tidak pernah ada raja yang seperti Sulaiman. Kalau raja yang berkolaborasi dengan jin itu ada. Fir'aun itu dia kolab ya, bekerja sama dengan iblis, dengan jin dan sebagainya. Kemudian Sulaiman bukan hanya dengan jin tapi dengan hewan. Nah selama ini belum ada nabi ya, tidak ada nabi yang dapat menguasai atau memerintah kepada hewan. Tapi Sulaiman mampu karena doanya mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Luar biasa ya Ustaz ya berarti ya. Ya. Mintanya nggak tanggung-tanggung gitu minta doanya itu, Masya Allah. Nah ini pertanda bahwa kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung. Harus langsung levelnya tuh level grade-nya tuh grade A. Kalau misalkan angka 1 sampai 10, ya 10 itu adalah terbaik, kita berdoa tuh langsung minta 10. Jangan minta 5, 7. Nggak apa-apa, saya mah pengen 5 aja. Enggak, langsung 10 gitu ya. Langsung grade E-nya, grade A-nya gitu. Jadi jangan grade B. Atau yang ori-nya, jangan yang KW-nya. Kita langsung minta yang terbaik ya. Jadi ini pelajaran doa, kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung ya, minta langsung yang terbaik. Dan ada adabnya tadi ya. Diawali dengan apa? Istighfar tadi ya, memohon ampun. Tradisi para rasul, para nabi ya. Sebelum kita memohon, meminta yang kita mau, alangkah baiknya kita beristighfar ya. Maka kita ya mentradisikan sebelum berdoa, mari kita istighfar 3 kali. Itu mengamalkan tradisi para nabi sebelum memohon, meminta, berdoa diawali dengan istighfar. Nah, saya mau cerita Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari bersama Jibril sedang duduk ya, sedang berbincang, sedang mewahyukan Al-Quran, kemudian sedang mengedukasi Nabi Jibril itu dengan bentuk manusia. Nah, jadi Jibril itu sering menjelma menjadi sosok sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi. Nah, pada suatu ketika ya, datang lagi seseorang yang mana Jibril merasa takut, merasa gemetar melihat orang yang datang tersebut. Belum diceritakan siapakah orang tersebut, dan orang ini langsung menghampiri Nabi Muhammad dan bertanya, uhayyiruka baina an takuna nabiyyan abda am nabiyyan malika. Kata orang tersebut, aku minta kamu memilih 2 pilihan. Kamu mau jadi nabi hamba atau nabi raja? Jibril berisyarat nabiyyan abda. Maka Nabi Muhammad menjawab kepada orang yang nanya tadi, yang ujuk-ujuk datang dan bertanya. Nabi menjawab, nabiyyan abda, aku hanya ingin jadi nabi dan hamba biasa saja. Maka ada syahadat yang lengkap itu kan, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya ya, servant of Allah. Jadi Rasul itu, Nabi Muhammad itu hambanya Allah, hamba biasa ya. Dia pemimpin Madinah, dia pemimpin umat Islam saat itu. Tapi lihat, kita bedakan dengan Sulaiman, yang mana Sulaiman itu nabiyan malika, ya nabi ya raja. Raja itu punya istana, punya singgasana, punya mahkota, dan ini dimiliki oleh Sulaiman. Sedangkan Nabi Muhammad tidak punya istana, tidak punya mahkota, tidak punya singgasana. Karena dia abda, hamba. Rumahnya sederhana, aktivitasnya juga memasyarakat, gaul dengan masyarakat papa, masyarakat biasa, baik atau dengan kaum elit ya. Jadi Nabi itu pergaulannya memasyarakat luas. Sehari-hari itu bersinggungan langsung dengan masyarakat, makan bareng dengan warga Madinah ya. Baik dari kalangan miskin maupun kalangan berada. Nah, kemudian setelah nanya, orang tersebut pergi. Nabi Muhammad bertanya sama Jibril, Jibril itu siapa yang barusan datang? Kata Jibril, dialah Israil. Dialah malaikat Israil. Loh, dia kan tugasnya mencabut nyawa ya. Kenapa dia datang? Kata Jibril, aku pun heran ya. Aku pun heran kok tiba-tiba
datang Israel ya menghampiri kita. Itu perintah Allah ya. Israel diperintahkan oleh Allah untuk menghampiri Nabi Muhammad yang saat itu sedang berbincang ya, belajar kepada malaikat Jibril. Dan Israel ini besarnya ukuran besarnya itu jauh lebih besar daripada Jibril. Jibril itu sayapnya bisa memeluk bumi. Nah, Israel itu 24.000 kali besarnya Jibril. Jadi besar sekali. Tapi ketika menjelma ya jadi orang biasa gitu ya. Jadi sosok manusia biasa. Tapi kalau dalam bentuk wujud aslinya itu sangat besar, melebihi ya puluhan ribu kali besarnya Jibril. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 17. Oh, kita belum selesai ayat 16. Wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nah, ini pentingnya. Wa utina min kulli syai'in. Kami diberi segala sesuatu. Nah, jadi Sulaiman itu raja, nabi, bahasa hewan, bahasa jin, mampu dikuasai. Kemudian kita lihat ke ayat. Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah segala sesuatu. Syai'un dalam ilmu nahwu disebut dengan ankarun nakair. Kata umum yang paling umum. Nah, jadi kan ada kata umum, kata khusus ya. Bunga itu kata umum. Kata khususnya mawar, melati, kamboja, dahlia dan sebagainya. Nah, ada kata umum dalam bahasa Arab dan dia maknanya sangat umum yaitu syai'un. Something ya, somethingnya itu tak terhingga, something mungkin pakai s belakangnya ya. Nah, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini apa saja? Kekuasaan, kemudian ketampanan, kekayaan, wibawa, martabat, ilmu, kemudian intelektualitas, kemudian banyak sekali. Pokoknya syai'un, segala sesuatu yang kita inginkan ya, kita manusia bisa, kita tuh suka pengen apa. Nah, Nabi Sulaiman tuh punya ya. Kita pengen kendaraan yang bagus. Nabi Sulaiman punya, bahkan kendaraannya tuh angin. Nah, itu lebih keren. Karena Nabi Sulaiman meminta apa yang dia minta tuh belum pernah ada ya, belum pernah dimiliki oleh siapapun. Nah, maka Sulaiman itu memiliki segala-galanya, berkuasa atas apapun. Ya. Di dunia ya, bukan maksudnya tentu kalau dibandingkan dengan kuasa Allah, Allah tidak berkuasa. Ya. Nabi Sulaiman hanya seorang nabi saja, ya. Hanya berkuasa saat itu. Ya. Di dunia itu hanya berkuasa terbatas, ya. Temporal saat itu saja. Tapi Allah kuasanya kan tidak ada batas. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa apa yang aku miliki ini adalah al-fadlul mubin, pemberian dari Allah. Jadi tidak sombong, tidak congkak dengan apa yang dimiliki, dengan kekuasaan dan kehebatan Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat lain dikatakan haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadlun ya, keutamaan dari Allah yang mana fadlun ini dianggap oleh Nabi Sulaiman sebagai cobaan. Apakah aku ini bersyukur atau kufur? Allah ya. Jadi begitu hebatnya ya, begitu rendah hati seorang raja punya kekuasaan tetapi masih punya rasa kewaspadaan bahwa ini adalah ujian dari Allah gitu. Tidak berbangga diri, tidak merasa hebat, malah ini tetap hati-hati ya, karena ini adalah ujian, apakah beliau akan bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Jadi setelah beristighfar, kemudian punya permintaan, setelah permintaannya dikabulkan, diterima dengan rendah hati, bahkan dianggap ini ujian. Apakah aku bersyukur atau kufur? Jadi kalau kita pernah memohon pada Allah sesuatu, kemudian Allah kabulkan, permintaan kita itu ada, maka kita harus bersyukur. Ya. Jangan sampai kita lalai ya, dengan pemberian Allah atas doa-doa yang dikabul,
kemudian membuat kita lalai, nauzubillah, jadi kita harus bersyukur. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bersyukur atas segala nikmat, bersyukur atas segala ilmu. Nah, dalam surat Ibrahim ya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Nah, bersyukur itu bukan untuk adanya harta, adanya kenikmatan duniawi, tidak. Tapi juga bersyukur dapat diaplikasikan ketika kita menambah ilmu, menambah hafalan. Maka ada haflah ya, tahfizil Quran. Kalau misalkan kita sudah hatam hafalannya 30 juz, kita adakan syukuran. Nah, itu dalam rangka menambah nikmat. Jadi adanya ilmu, adanya pengetahuan dalam diri kita itu patut disyukuri. Nah, Nabi Sulaiman itu mensyukuri segala apa yang diberikan. Tadi kan syai'un, segala sesuatu yang diberikan, dari harta, tahta, jabatan, ilmu, ya, kekuasaan, segala macamnya itu disyukuri. Ya. Jadi bersyukur itu bukan karena kita dapat uang, dapat hadiah, dapat rezeki, ya, tidak. Tapi bersyukur itu lebih luas ya. Kita dapat apapun yang membuat kita bahagia, membuat kita ada progres, ya, itu patut kita syukuri. Bahkan mungkin ketika diuji dengan sesuatu yang kita tidak suka pun, kita harus bersyukur, berarti Allah masih peduli dengan kita. Gitu. Nah, ada dua doa ya. Ketika seseorang tertimpa sesuatu, baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau menerima yang baik, Nabi mengajarkan doa, Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita ditimpa keburukan, Nabi mengajarkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi bersyukur itu tidak mesti ketika kita mendapatkan kebaikan, tapi ketika kita mendapatkan keburukan juga, kita malah dipinta untuk bersyukur. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu, mungkin dengan ujian yang ditimpa itu membuat kita tersadar, membuat kita menjadi introspeksi diri. Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa husyira li Sulaimana, gitu ya. Junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Nah, itu suatu ketika, suatu saat Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh tentaranya. Junud itu bentuk plural dari jundun, ya. Junuduhu, banyak dari kalangan jin, manusia, dan burung. Itu burung dijadikan tentara karena burung itu bisa bergerak dengan cepat. Ya. Tidak dengan hewan lainnya. Ya, di sini disebutkan kenapa tidak dengan semut, tidak dengan sapi, tidak dengan banteng, tidak dengan yang lainnya, tapi dengan burung, karena burung dapat difungsikan dengan baik dan pergerakannya itu cepat, bisa terbang ya, di udara dan bisa melesat gitu ya, pergerakannya cepat. Itu alasan kenapa memilih burung sebagai salah satu tentaranya. Nah, kemudian di ayat ini ada rahasia tadabbur ya, bahwa Nabi Sulaiman itu bekerja sama, menjalin kerjasama, menjalin kekompakan, membentuk sebuah organisasi pemerintahan, ya, yang mana elemen masyarakatnya, elemen yang dia kuasa itu adalah dari berbagai unsur elemen. Ya. Jin itu bisa disimbolkan dengan elemen yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang gaib, sesuatu yang maya. Nah, kemudian burung adalah bisa kita simbolkan dengan media. Nah, jadi dakwah Nabi Sulaiman itu tidak berjalan dengan sendirinya. Artinya Nabi Sulaiman itu meskipun dia raja berkuasa, tapi dia tidak sendirian. Dia punya tentara yang membantu berupa jin, manusia, dan burung. Nah, ini artinya di sini ada rahasia amal jama'i, ada adanya amal yang dilakukan secara berjamaah atau berkelompok. Gitu ya.
Kita adalah makhluk sosial. Kita meskipun di suatu kesempatan sebagai makhluk individu, ya, karena kita melakukan aktivitas sendiri, tapi juga kita memerlukan orang lain. Ya. Maka kita disebut dengan makhluk sosial. Nah, sebuah organisasi, sebuah kelompok itu akan lebih kondusif, lebih signifikan jika di dalamnya terdapat anggota-anggota dari berbagai kapasitas. Misalkan nih, ada yang hafiz Quran, ada insinyurnya, ada dokternya, ada manajer, ada ahli ekonomi, ada informatika, ada ahli IT, ada pakar keuangan, kemudian ada tentara. Nah, itu semua kalau bersatu padu akan membentuk sebuah amal jama'i yang luar biasa. Karena dakwah ini tidak bisa diemban oleh sendirian, oleh seorang saja. Ya. Misalkan seorang ustadz saja itu tidak bisa. Dakwah itu adalah pekerjaan nasional atau pekerjaan bersama, pekerjaan sosial, bukan hanya pekerjaan ustadz saja. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan bukan ladang atau area ustadz. Ya. Dakwah itu adalah semua umat Islam wajib untuk berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi umat ini adalah umat yang berdakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya tugas seorang ustadz yang berkapasitas dalam ilmu agama, tapi juga dakwah harus ditopang oleh elemen-elemen yang lain. Nah, ini dalam surat ini ayat 17 secara implisit ya, mengajarkan kepada kita agar kita beramal jama'i, rereongan, berkelompok, berorganisasi untuk mewujudkan sebuah visi misi. Ya, jadi ada pelajaran tentang ilmu organisasi ya, ilmu leadership, manajemen, ya, bagaimana bisa merangkul banyak kalangan dalam mencapai tujuan. Ya. Luar biasa. Nah, karena ada penyakit dalam umat ini, ya, penyakitnya dinamakan infirodiyah, individualisme. Nah, ini merupakan penyakit umat dalam dakwah. Menyendiri gitu ya, tidak mau bersosialisasi, bergerak sendirian, itu tidak akan efektif ya. Dakwah itu harus bersama-sama. Ada tim ya, yang diandalkan, ada orang-orang dengan kapasitas tertentu. Nah, misalkan ada ahli politik, ya, silakan berdakwah di dunia politik, misalkan masuk kepada parlemen, ya. Kemudian dokter, profesi sebagai dokter, silakan berdakwah di dunia kesehatan, misalkan insinyur, silakan berdakwah di bidang teknik sipil, misalkan. Jadi semua bidang kehidupan, semua lini kehidupan ini bisa dimasuki dakwahnya. Ya, jadi dakwah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di mimbar, bukan hanya di pesantren, tapi di pasar itu justru harus ada dakwah. Di terminal, di jalan raya, di sekolah, di rumah sakit, di tempat-tempat umum itu harus ada dakwah. Harus ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak hanya di masjid saja, ya. Itu pelajaran yang berharga dari ayat 17 ya. Di sini ada ilmu manajemen, bagaimana mengelola prajurit, mengelola masyarakat yang terdiri dari jin, manusia dan hewan yang bagi Sulaiman. Di sini juga ada rahasia leadership ya, kepemimpinan Sulaiman yang begitu tawadu, rendah hati. Dan di ayat sebelumnya adalah pelajaran bahwa kita itu harus rendah diri, tawadu, tidak sombong ya. Meskipun kita telah diberikan karunia yang banyak oleh Allah, akan tetapi kita harus tetap merasa bahwa ini adalah titipan ya, dari Allah SWT. Jadi tadi saya sempat pikirin nih Ustaz, ya. Kenapa Nabi Sulaiman berdoanya mintanya kekuasaan yang luar biasa gitu? Ternyata jawabannya tadi ya, bisa jadi salah satu sarana ya, sarana untuk tadi bisa jadi pengaruh ya, punya pengaruh, berikan pengaruh, punya efek ya. Jadi beda kan emang, karena kalau kita ngajak orang kebaikan, kalau mereka lihat kita, kadang-kadang gini, orang tuh kebanyakan lihat kita tuh lihat secara subjektif ya, lihat siapa dia dulu gitu. Kadang-kadang tidak melihat apa yang kita lakukan.
lihat dulu di awal, oh ini orang kaya, oh ini orang turut pandang. Itu ternyata akan berbeda ketika kita ngajak orang dengan orang yang dianggap biasa-biasa saja. Maka sini juga, oh ternyata ketika Nabi Sulaiman meminta kerajaan, mungkin salah satunya adalah itu akan menjadi suatu bergain position di bahasanya, jadi sebagai nilai nilai tambah atau nilai kedudukan beliau gitu kan. Itu saja. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Yusuf atau amal Sulaiman ini dilakukan pula oleh nabi-nabi sebelumnya dan setelahnya. Nabi Yusuf itu ketika mau amar ma'ruf kepada masyarakat Mesir, ketika dia posisinya sebagai budak, sebagai tawanan, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa optimal dalam amar ma'ruf. Tapi ketika dia sudah berposisi sebagai perdana menteri, sebagai wazir, maka dia bisa mengubah Mesir yang tadinya negara korup, negara riba, ada rentenir di sana, oleh Nabi Yusuf disulap, dimanage sedemikian rupa, karena posisi dia sudah naik, yang tadinya budak sekarang menjadi pejabat. Nah, jadi posisi strategis itu penting, bahkan wajib kita duduki, jadi anggota DPR, jadi pejabat daerah, bahkan mungkin jadi presiden, ya itu penting ya. Jabatan-jabatan strategis semacam itu diambil dikuasai oleh orang-orang soleh, orang-orang yang militansi agamanya baik. Kan kita miris ya, misalkan DPR merumuskan atau membuat undang-undang, yang mana undang-undang ini ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, ini yang menjadi penyebabnya karena misalkan anggota dewan itu militansi agamanya kurang. Tapi ketika ada anggota dewan yang militansi agamanya baik, itu bisa berpengaruh terhadap kebijakan negara, ya, terhadap kebijakan pemerintahan. Maka strategi posisi strategis atau jabatan strategis itu penting. Bukan hanya di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan, itu penting. Orang-orang soleh, orang-orang yang militan penting menempati posisi-posisi. Tidak jauh-jauh lah Ustaz, kita di lingkungan sekitar aja misalkan. Kan beda ya ketika kita tadi memiliki sesuatu terpandang karena memang kita punya kemampuan, punya kapasitas, apalagi ditunjang dengan keahlian dan ekonomi secara mungkin juga kemampuan ekonominya mungkin dipandang mampu, itu kan pasti kan beda ya ketika kita ngajak orang untuk kebaikan, itu akan lebih didengar dan sebagainya. Mungkin ya salah satu motivasi kita memang kenapa kita harus memiliki sesuatu yang lebih ya. Di antaranya adalah kita harus memanfaatkan untuk kebaikan, seperti itu saja. Ya, betul. Jadi tadi nyambung ke doa yang Nabi Sulaiman itu, jangan tanggung-tanggung kalau kita punya keinginan, punya permintaan kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Kita pengen jadi presiden misalkan, ya mungkin kalaupun tidak Allah takdirkan menjadi presiden, mungkin turun levelnya jadi bupati misalkan gitu ya, jadi RT, jadi kepala rumah tangga gitu ya. Nah itu pentingnya kita memohon kepada Allah agar kita memiliki posisi strategis agar dapat berdakwah dengan lebih mudah. Baik Ustaz, kayaknya karena waktu juga kita sambung sambil diskusi aja saja ya. Ini barangkali ini teman-teman semua yang masih hadir, Kang Jejen, mohon dibantu. Barangkali ada yang mau bertanya nih. Ini sudah mulai sangat menarik kajiannya. Dari mulai tadi awal dibareng dengan keimanan ya, dengan tanda-tanda orang beriman, mulai dari tadi tentang berzakat, sholat ya, percaya akhirat, kemudian ditarik ke dalam ranah tentang kehidupan ya, terutama tadi ilmu manajemen, ilmu leadership, bahkan sampai ilmu-ilmu lain banyak tentang kisah. Nanti ketika Nabi Sulaiman mungkin belum sampai ke Ratu Balkis ya, sampai memindahkan singgasana, luar biasa hikmah-hikmahnya. Bahkan teman saya pun ini sampai bikin buku ya. Jadi kisah Nabi Sulaiman ini dibuat satu buku dan diterapkan dalam ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu dagang seperti itu. Jadi ada dua, beliau bikin buku, ada ilmu manajemen leadership sama ilmu tentang bisnis. Ini diambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Masya Allah. Maka kalau ada yang kita lihat, ada yang bertanya, ada nih yang bertanya nih Ustaz. Kita bacakan Ustaz ya. Pertanyaannya nih Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim dari Kang Andi. Ana ingin bertanya terkait berdoa Ustaz. Waktu untuk berdoa yang paling mustajab itu di waktu seperti apa?
Ya, terkait dengan bab doa. Nah, jadi waktunya seperti apa sih yang mustajab untuk berdoa seperti itu? Doa itu ada dua kategori ijabah. Pertama, ijabah dari sisi waktu. Kedua, ijabah dari sisi tempat. Nah, kita bahas tempat dulu. Tempat yang terbaik untuk berdoa yaitu di depan Ka'bah atau di Masjidil Haram, kemudian di Hijr Ismail, kemudian di Maqam Ibrahim. Nah, itu adalah tempat yang baik, yang bagus, karena memang ada keterangannya ditunjang dengan dalil hadis. Siapa yang berdoa di tempat-tempat yang tadi disebutkan, maka itu adalah tempat yang baik untuk berdoa. Kemudian Masjid Nabawi, kemudian dekat Hajar Aswad, jadi Ka'bah, itu adalah tempat-tempat atau makom ijabah. Untuk tempat hanya ada di sana, tidak ada di Indonesia ya. Untuk tempat khusus itu di Mekkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tapi kita bicara yang kedua, ijabah secara waktu. Untuk waktu yang baik, yang tepat, yang pas, agar Allah dapat mendengar doa-doa kita, diperhatikan dengan baik. Sebetulnya setiap waktu itu baik, tidak ada waktu yang buruk. Akan tetapi ada waktu tertentu yang mana kita kalau berdoa itu bisa fokus, bisa khusyuk. Nah, waktu-waktu tersebut adalah yang pertama sepertiga malam terakhir. Dan kita dianjurkan di sana untuk qiyamul lail, untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, di sepertiga malam terakhir kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Di sanalah waktu ijabah, waktu ya, bukan tempat, waktu yang baik untuk dijabahnya doa. Di mana saat itu malaikat pada turun dan langsung memperhatikan orang yang berdoa, yang sholat tahajud di malam itu. Itu pertama. Yang kedua, waktu yang baik untuk ijabah doa yaitu ketika sujud terakhir. Nah, ketika kita sujud terakhir, maka kita boleh tambahkan sebelum kita mengangkat badan ya. Jadi pada sujud terakhir, di sanalah waktu untuk ijabah doa. Setelah subhana rabbiyal a'la 3 kali atau wa bihamdihi tambahannya. Nah, itu sebelum kita beranjak ya dari sujud, tambahkanlah doa sebanyak mungkin. Tapi jangan dilakukan ketika kita memimpin sholat. Misalkan kita menjadi sholat imam, kemudian sujud terakhirnya lama. Nah, itu untuk sholat berjamaah upayakan yang simpel-simpel saja, gitu ya. Karena khawatir ada orang tua yang tidak kuat sujudnya. Apalagi kalau sholat subuh, kalau sujudnya kelamaan, imamnya kasihan yang makmum gitu. Bisa-bisa nggak bangkit, pikirain, innalillahi, ternyata tidur gitu ya. Nah, itu waktu sujud adalah waktu yang terbaik untuk didengarkan doa kita oleh Allah SWT. Nanti dicatat oleh malaikat. Nah, kalau untuk sendiri sujud silakan ya. Kita berlama-lama dalam sujud terakhir. Atau kalau mau berjamaah, kita seorang imam meminta keridhaan dulu. Kita akan sujud panjang di sujud terakhir. Kita akan berdoa, misalkan ada doa-doa khusus atau tertentu yang mau disampaikan, misalkan di dalam sujud, dan itu bebas. Setiap makmum bebas berdoa, silahkan masing-masing dengan keinginan redaksi masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, waktu ijabah itu adalah bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Nah, ketika khutbah Jumat si khatib istirahat untuk selesai dari khutbah 1 mau khutbah 2. Nah, di sanalah kita angkat tangan atau cukup kita berdoa dalam hati ya. Nah, itu adalah waktu yang baik untuk ijabahnya doa ya. Kemudian yang keempat, waktu yang baik di ijabahnya doa adalah bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Nah, setelah azan berkumandang, kemudian kita melaksanakan sholat qobliyah. Di dalam sholat qobliyah sudah banyak doa juga, di dalam ruku, di dalam duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani. Dan sholat qobliyah itu udah sekalian doa di antara azan dan iqamah. Dan itu adalah sholat yang baik. Ya, sholat qobliyah terutama sholat subuh. Kata Nabi, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada
daripada dunia dan isinya. Kemudian waktu ijabah yang kelima adalah inda nuzulil matar, ketika hujan turun, di sanalah saat atau waktu yang baik untuk diijabahnya. Jadi ketika hujan, mohon ya Allah jodohkan ya, saya Kang Andi masih jomblo ya. Nah, itu adalah waktu yang tepat ya, ketika hujan kita memohon apapun ya, di sana. Masya Allah. Ya Kang Andi ya tadi sudah dijawab doa-doanya, waktu ijabah dan tempat ijabah masih dijabarkan. Tinggal banyak praktek termasuk tadi ya Ustaz ya. Doanya harus spesifik, jangan tanggung-tanggung, minta jodoh yang spesifik, jangan yang ambigu, nanti dikasih yang ambigu. Harus spesifik. Baik, itu dari Kang Andi ya. Ya, berikutnya Ustaz ada lagi Ustaz nih, dari Teh Kiki nih Ustaz. Teh Rizky. Bismillah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya menolak amanah karena kita merasa tidak akan sanggup memikulnya? Hukum menolak amanah yang dibebankan pada kita yang diberikan, kita menolak dengan alasan ada kekhawatiran tidak bisa memikulnya. Nah, pertama gini, hukum menolaknya sih sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak masuk ke dalam ranah dosa, kufur, syirik, tidak ya. Tapi lebih kepada kenapa? Ya, jadi sebelum dijawab hukumnya, kenapa sih orang memberikan amanah kepada kita? Nah, ketika kita diamanahi oleh orang atau lembaga, ya, yang mana kita merasa, oh saya belum sanggup nih kayaknya, saya nggak bisa nih pegang amanah ini. Ketika orang menunjuk kita, itu artinya orang percaya kita bisa menjalankannya. Orang lain tuh menilai, si A ini pasti bisa nih, jadi PJ apa, jadi posisi apa. Nah, itu adalah kepercayaan, maka kita terima saja. Ya. Kita terima. Tes. Nah, kita terima saja amanah itu. Adapun di perjalanan kita mengemban amanah itu, kita bisa sambil belajar ya. Jadi kalau kita merasa aduh nggak sanggup nih, pasti semua orang merasa nggak sanggup. Pasti semua orang ketika dibebankan amanah mau ngapain ya, bingung mau ngapain nih dengan amanah ini, apalagi adalah amanahnya baru gitu ya, dunia baru. Umar bin Al-Khattab saja ketika diangkat secara secara rekomendasi oleh Abu Bakar, Umar itu sebetulnya jangan saya, Utsman saja, atau Abdurrahman bin Auf atau Ali bin Abi Thalib. Jadi merasa tidak bisa mengemban amanah. Ya, tapi karena orang udah kamu aja jadi khalifah. Nah, mengemban amanah ketika sudah dipercayakan kepada kita, artinya orang percaya, kita jalankan saja. Kita jalankan saja, ya. Adapun di perjalanan kita tidak sanggup, kita tinggal minta nasihat, tinggal minta bimbingan dari senior, dari orang yang menjabat amanah itu sebelumnya, ya. Nah, Umar bin Al-Khattab itu membentuk tim, ya, membentuk tim 6 orang yang mana ini akan mendampingi Umar, mempengaruhi kebijakan Umar. Jadi tidak sendirian. Maka Umar ketika khutbah atau pidato pertamanya, Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya musibah. Jabatan itu adalah musibah. Maka Umar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi hukum menolaknya ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan si pemberi amanah, ya udah nggak apa-apa kalau nolak misalkan. Mungkin dikasih ke orang lain. Ini saja memberikan istisyarah atau pertimbangan kenapa keberatan seperti itu saja. Ya, di antaranya. Kalaupun misalkan keberatan, sampaikan apa alasannya. Misalkan kalau alasannya memang tidak bisa dikompromi, alasannya memang masuk akal, logis, rasional, ya sudah cari orang lain untuk mengemban amanah tersebut. Baik Ustaz, satu lagi Ustaz nih, pertanyaan terakhir sepertinya, karena waktu juga, sebenarnya udah menarik Ustaz ya. Udah banyak pertanyaan juga, nih satu lagi aja Ustaz. Dari Kang Emput nih Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang rakyat biasa ingin mendakwahi atau mengingatkan penguasa dengan kekeliruannya, harus bagaimanakah sebaik-baik cara yang dibenarkan menurut syariat? Gitu Ustaz, cara mengingatkan. Sebagai rakyat sipil, ya. Bagaimana cara mengingatkan kepada penguasa atau pemimpinnya.
Kalau di zaman kekhalifahan Islam itu rakyat sipil itu bisa langsung datang ke pemimpin dan memberikan instruksi, testimoni, pesan, kesan, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, itu bisa langsung. Dulu zaman kekhalifahan. Tapi sekarang kan sistem pemerintahan sudah berbeda ya, ada demokrasi, ada kerajaan. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan pesan atau memberikan nasihat, mengingatkan pemimpin? Kalau kita bisa langsung, bagus. Mau didengar mau tidak kita sudah menyampaikan. Tapi kalau dengan cara langsung kita terjegal, ya, tidak bisa, maka kita cari sarana-sarana yang membuat pemimpin kita tuh dapat membaca atau mendengar nasihat atau diperingati oleh warganya. Itu bagaimana caranya? Misalkan dengan membentuk sebuah lembaga gitu ya, membentuk sebuah organisasi ya, pengawas misalkan korupsi ya, seperti KPK gitu ya. Nah, atau misalkan kita di ranah sipil misalkan membuat organisasi kecil-kecilan, membuat grup media sosial yang misalkan kritik terhadap pemerintah. Dan kritik terhadap pemerintah itu bukan berarti kita benci ya, tapi justru sayang. Karena saking sayang kita kepada pemimpin, kita mengkritik sesuatu yang dipandang tidak baik ya, agar pemimpin tersebut tersadar bahwa dirinya keliru, bahwa dirinya itu salah, dan pertimbangkanlah pesan-pesan dari rakyat sipil itu. Itu kan kita sudah berupaya, ya, kita sudah berikhtiar ya, menasihati pemimpin. Tapi kalaupun sulit ya, keadaannya ya kita otomatis tadi jangan hanya sebagai rakyat sipil saja, harus pindah ke jabatan strategis ya. Misalkan kita menjadi, ya lebih bagusnya jadi menterinya pemerintah sekarang misalkan, menjadi DPR, menjadi pejabat daerah. Nah itu sebetulnya lebih signifikan ya, untuk memberikan pesan langsung bersinggungan dengan pemimpin gitu ya. Nah, tapi ketika posisinya rakyat sipil itu mungkin agak sulit ya. Agak sulit ya, bisa saja tapi mungkin agak sulit. Jadi intinya bisa dengan cara apapun ya, silakan digali sendiri, atau kita kalau kesulitan menasihati dari bawah, kita misalkan berupaya menjadi pejabat gitu ya. Karena ini urusannya politik ya pemimpin. Kita misalkan jadi penasehat presiden, tim keumatan presiden, seperti posisi Ali Mukhtar Ngabalin itu cocok ya. Kalau ngasih nasihat ke pemimpin itu pas sekali. Nah, posisi seperti itu, penasehat kerumah tanggaan presiden, itu mungkin harus dimasuki oleh orang-orang yang care, peduli terhadap kepemimpinan negara. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Ustaz, Masya Allah tadi ya. Pertanyaannya sudah banyak sekali, ya bermacam-macam. Ya mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan materi dari awal, ayat pertama, kemudian beberapa ayat pilihan tentang kisah Nabi Sulaiman, juga nabi-nabi yang lain tadi ada tambahan, menjadi inspirasi kita ya Ustaz pada siang ini, menjadi lebih bisa memaknai tentang bagaimana mempelajari sirah-sirah atau kisah-kisah para nabi sehingga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi Nabi Sulaiman ya, yang sebetulnya Masya Allah kalau digali lagi banyak sekali hikmahnya gitu kan, pelajaran-pelajaran. Belum nanti Nabi Muhammad juga yang luar biasa gitu kan. Jadi kepada teman-teman semua, alhamdulillah ini masih banyak yang nyimak kan, Masya Allah gitu ya. Jadi materi hari ini sepertinya memang nggak tuntas kalau hari ini gitu ya. Baru 3 ayat. Oh, 3 ayat. Yang Sulaiman itu baru 3 ayat. Kalau depannya sudah 5 ayat. Ya. Kayak nanti perlu disambung Ustaz, tempatnya di tempat lagi yang kayak asik juga saja tempatnya di sini, sejuk gitu ya. Cuman Nabi Sulaiman aja belum tuntas, belum selesai ya. Belum selesai sebetulnya. Masih panjang. Masih ya, tadi dengan Ratu Balqis belum dibahas ya, tentang bagaimana kehebatan memindahkan itu ya. Rahasia dunia semut juga belum dibahas. Ada rahasia dunia yang semut. kisah ya, kisah semutnya. Masih banyak saya ternyata ya. Tapi gimana lagi Ustaz, karena waktu juga ya, karena kita dibatasi oleh waktu sudah hampir jam 11:30. Ya, setelah ini kita akhiri saja Ustaz untuk hari ini. Dan sebelumnya juga kita ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah hadir ke sini jauh-jauh Ustaz bareng kita. Dan juga jazakumullah kepada teman-teman sahabat-sahabat yang sampai detik ini masih standby ya, stay tune di akunnya Odo Subang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi, karena insya Allah kita setiap bulan ada kegiatan-kegiatan rutin, setiap pekannya bahkan kita ada online karena kita masih pandemi juga. Jadi kita kajian-kajiannya dalam bentuk online.
Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus thalabul ilmi, untuk terus meningkatkan sakopah kita, biar lebih banyak ilmu, nanti juga bisa banyak mengamalkan, bisa menginspirasi banyak orang juga, bisa menjadi contoh teladan. Terutama tadi saja kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Sekali lagi dakwah itu tidak bisa sendirian. Ya, kita harus banyakkan, kita berjama'i ya. Bagaimana Nabi Sulaiman merangkul banyak kalangan dalam rangka untuk kebaikan. Insya Allah nanti juga kita mudah-mudahan bisa bersinergi ya, tidak hanya Odoj, juga mungkin nanti ada komunitas lain yang bisa bergabung dengan kita. Insya Allah Subang ke depan mudah-mudahan bisa terus lebih baik dan lebih baik lagi. Itu mungkin saja untuk hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair Ustaz atas kesediaan waktu dan juga menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang saya kami dimanfaat dan jadi amal jariah bagi Ustaz semua. Amin. Baik sahabat semua, kita akhir saja untuk hari ini. Kita cukupkan pertemuan kalkulus pada pekan ini, dan untuk itu kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.